Silakan kepada Pak F untuk memimpin doanya. Siap, sebelum belajar marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini gimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah. Semua hadir? Hadir. Ya. Pada pelajaran pagi hari ini, insya Allah kita akan belajar tentang mad arif sukun ya. Sini sebelum ke materinya, Bapak akan membacakan dulu ya kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Pertama, mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid, menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku, memahami ketentuan hukum bacaan mad liwat, mad layin dan mad arif sukun. Kemudian mempraktikkan hukum bacaan mad liwat, mad layin dan mad arif sukun dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Nah, ini kompetensi dasarnya. Kemudian ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi nanti diharapkan setelah kita belajar di pagi hari ini, sini ada 4 poin ya. Tujuannya adalah yang pertama, melalui metode inquiry atau discovery learning, peserta didik dapat menguraikan hukum bacaan mad arif sukun dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui metode inquiry discovery learning, peserta didik dapat menerangkan ciri-ciri hukum bacaan mad arif sukun dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui metode inquiry discovery learning, peserta didik mampu menyimpulkan cara membaca hukum bacaan mad arif sukun dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah mempelajari dengan metode inquiry discovery learning, peserta didik mampu mempraktekkan hukum bacaan mad arif sukun pada surat-surat pendek pilihan dengan baik dan benar ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Namun sebelum ke materinya ya, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian tentang materi sebelumnya yang sudah kita pelajari ya. Ada yang masih ingat kita belajar apa saja? Mad liwat, Pak. Mad liwat. Apa mad liwat? Mad liwat ialah mad yang terjadi apabila ada kata hadir yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf. Ya, contohnya seperti apa? Ya. Doa dibaca doa. Iya, betul. Doang dibaca doa. Ada lagi? Kodam dibaca kodam. Qur'an dibaca Qur'an. Ya, betul ya. Dibaca panjang berapa rakaat? 2 rakaat atau 1 alif. 2 rakaat atau 1 alif. Ya. Kemudian selain mad liwat, kita belajar apa lagi? Mad lain, Pak. Mad layin. Ya, apa mad layin? Yaitu mad yang terjadi apabila sukun atau yang sukun yang didahului oleh huruf berharakat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang bermata wakaf. Contohnya seperti apa? Quraisy. Quraisy. Panjang bacanya berapa rakaat? Dibaca menggunakan 4 rakaat dan 6 rakaat. Boleh dibaca panjang 2, 4 dan 6 rakaat. Ya, betul ya. Ya, alhamdulillah masih ingat ya terkait dengan pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, di pelajaran kali ini ya, pelajaran masih ada kaitannya dengan tajwid ya, yaitu tentang mad arif sukun. Nah, namun sebelum ke materinya, Bapak di sini ada gambar dulu ya. Nah, silakan diperhatikan ya. Di sana ada 2 gambar, gambar 1 dan gambar 2. Kira-kira gambar 1 itu gambar apa? Seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, seorang yang tunanetra ya, sama sedang membaca Al-Quran. ya. Gambar 1 dan gambar 2 samanya adalah sedang membaca Al-Quran. Namun yang kedua itu adalah orangnya tunanetra atau tidak bisa melihat ya. Tetapi
sedang membaca Al-Quran. Nah, Bapak tanya kepada kalian, hari ini sudah membaca Al-Quran belum? Sudah. Ya, Bapak percaya kepada kalian sudah membaca Al-Quran karena Quran ini adalah sebagai pedoman hidup kita, ya. Kita harus pelajari, ya, baik fisiknya, kandungannya, ya, maupun tajwidnya. Keutamaannya bagi orang yang mempelajari Al-Quran atau mengamalkan, ya. Ini adalah hadis dari Nabi SAW, khairukum man ta'alamal Quran wa 'alam, ya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi orang yang paling baik, ya, dikatakan orang yang paling baik, ini orang yang sedang belajar Al-Quran, ya, dan mengajarkannya. Nah, ini ada kaitannya dengan pelajaran kita, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua sekarang yang sedang belajar, ya, Al-Quran, khususnya tajwid, ya, mudah-mudahan kita semua ini, ya, dikatakan orang-orang yang tertera di hadis tersebut, yaitu orang yang paling baik, ya. Amin, ya. Amin. Nah, baik anak-anak, kita akan membagi kelompok dulu, ya, sebelum ke materinya. Nanti Bapak setelah ini akan menampilkan video, ya. Nanti kalian silahkan diamati videonya. Namun sebelum itu kita bagi kelompok dulu, ya. Kita bagi 4 kelompok, ya. Silakan dibagi kelompok saja, ya. Bapak hitung saja 1, 2, 3, berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3 ini berarti pas, ya, ada 4 kelompok, ya. Silakan dibuat duduknya masing-masing kelompok. Ini sudah menyediakan tugas kelompok, ya, yaitu berkaitan dengan masalah yang diamati di video ini, ya. Nanti silakan diamati nanti di sini di lembar jawaban ini, lembar tugas, ya. Kalian nanti dipinta untuk menjawab, ya, jawaban sementara di sini, kemudian ada jawaban hasil diskusi kalian atau penyelidikan kalian dan di kesimpulannya. Nanti silakan disimak dulu videonya, ya. Asyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Gimana, apa kita tampilkan ulang, ya? Nah, Bapak putarkan satu kali lagi, ya. Jadi perhatikan oleh kalian, ya, perbedaan panjang bacaan tiap akhir ayat ketika dibaca waqaf, ya. Nah, kita perhatikan lagi, ya, sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Nah, baik, ya. Tadi setelah
akan disimak di video itu ya. Kemudian Bapak di sini membagi ya di permasalahannya ya. Jadi di sana ada yang dibaca biasa saja ya, kemudian ada yang sedang, kemudian ada yang panjang. Nah di sini Bapak membagi tugasnya ya dari masing-masing kelompok. Silakan nanti dikerjakan ya. Dan untuk buku referensinya silakan di sini Bapak sediakan, silakan diambil ya. Bapak terangkan dulu ya cara menjawabnya. Di sini ada 3 ya. Jadi silakan kalian jawab ya. Jawaban sementara kalian nanti sebelum melihat di buku referensi atau dari buku sumber ya. Kemudian nanti di sini untuk jawaban hasil penyelidikan kalian setelah melihat buku sumber ya. Kemudian di sini di kesimpulannya ya. Nah, Bapak bagikan ya untuk lembar tugasnya kelompok 1. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan dibaca tugasnya ya dan dicari di buku sumbernya, dipelajari ya. Selesai ya. Silakan didiskusi, jangan lupa ya di kesimpulannya di sana ya, diisi di kesimpulannya juga ya, di hasil kalian penyelidikan ya, di buku referensi ya, di buku sumbernya ya. Silakan didiskusikan dan nanti dibuat kesimpulan ya. Kita akan presentasikan jika sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Pada Quran surat Al-Fatihah ayat 3 ketika dibaca wakaf menjadi wakaf menjadi ayat Dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 3 jika diwakafkan dibaca panjang belakat karena hukum bacaan mad alif disukun. Sebab dikatakan hukum mad alif disukun yaitu karena mad bau bertemu dengan huruf berharakat fathah dalam satu kalimat yang dibaca wakaf. Mad alif disukun sendiri memiliki arti secara bahasa. Mad artinya panjang dan alif artinya baru atau tiba-tiba dan sukun artinya mati. Sedangkan secara istilah mad alif disukun ialah apabila terlihat saat mad biji bersemu dengan huruf hidup dalam satu kata yang dibaca wakaf berhenti, baik karena berhenti di tengah ayat maupun di akhir ayat. Kesimpulannya dari kelompok kami ialah dalam Quran surat Al-Fatihah ayat ketiga jika diwakafkan dibaca panjang dua harakat karena hukum bacaan mad alif disukun yaitu karena huruf mad bau bertemu dengan huruf hidup non berharakat fathah dalam satu kalimat dibaca wakaf. Apakah ada yang bertanya? Saya.
Jika pada akhir ayat ketiga Quran surat At-Takasur tersebut dibaca wakof, maka hukum bacaannya apa? Adalah mad tabi'i saja, bukan mad alif sukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya atau hasil ya. Jawabannya dari kelompok. Gimana? Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Kesimpulan ya, kita masuk ke kesimpulan. Jadi terkait dengan pelajaran kita hari ini yaitu mad alif sukun, siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira? Ya. Kesimpulannya bahwa mad alif sukun terjadi apabila ada mad alif waw yang bertemu huruf dalam satu kata yang dibaca wakof, baik di pertengahan ayat maupun akhir ayat, dengan ketentuan cara membacanya mulai 2 harakat, 4 harakat maupun 6 harakat. 6 harakat ya. Nah, jadi kesimpulannya dari mad alif sukun itu apabila ada mad tobi ya, alif ya bertemu dengan huruf hidup ya yang dibaca wakof. Jadi panjangnya boleh 2 harakat ya, 4 harakat maupun 6 harakat. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan ya untuk menguatkan lagi tentang materi kita hari ini. Di sini Bapak sudah menyiapkan 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Jadi silakan nanti ya Bapak persilakan dari masing-masing kelompok untuk ke depan ya. Jadi di sini tentang ayat yang berhubungan dengan mad alif sukun ya. Bapak sediakan di sini contoh atau ayat yang berkaitan dengan mad alif sukun ya, kalian cari di sini ya. Kemudian kalau ayat tersebut masuk ke dalam hukum bacaan mad alif sukun, kalian silakan tempelkan ke sini ya. Ada 6 masing-masing kelompok, silakan nanti ditempel di sini ya. 2 lagi. Sudah terisi semua, silakan coba dibaca. Nasta'in wa tulisini qul a'udzu birabbin nas qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sudah terisi semua, betul ya. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Ya, silakan. Sudah semua, betul ya. Nah, insya Allah ya di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari di pelajaran berikutnya yaitu tentang Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah ya. Jadi silakan nanti kalian di rumah ya Bapak tugaskan untuk mempelajari ya Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah ya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Nah, terakhir untuk menutup kegiatan kita di kesempatan kali ini ya, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.